Saya langsung ke Bang Fadlizon. Kita nanti juga akan membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin bertanya. Tinggal tweet mention ke catatan demokrasi, @catatan demokrasi TV One. Ajukan pertanyaannya. Bang Fadlizon, tanggapannya seperti apa mengenai tuduhan serius mengenai radikalisme ini, Bang Fadli? Ya, saya pikir ini adalah satu fenomena gejala gunung es ya. Bahwa ada kesalahpahaman yang masif. Ini tulisan Anda ya, Bang Fadli ya? Iya, betul. Jadi kesalahpahaman yang masif itu tentang istilah radikalisme, kemudian kadang-kadang dikaitkan dengan intoleran, dikaitkan dengan terorisme dan sebagainya. Stempel dan stigma semacam ini menurut saya sebenarnya agak terlambat puluhan tahun gitu ya. Bahkan sebetulnya istilah radikal itu dulu dipakai oleh orang kolonial, oleh Belanda dulu dipakai radikal, teroris. Bung Tomo itu disebut oleh Belanda itu di dalam sejarahnya sebagai teroris yang sangat jahat gitu ya disebut gitu. Jadi apalagi ini radikal, ini satu istilah yang sebenarnya sangat sumir dan tuduhan itu seolah-olah jelek. Nah, apanya yang radikal? Ajaran yang radikal, pemahaman yang radikal, panitianya yang radikal, atau misalnya ulamanya yang radikal? Siapa yang radikal di sini? Jadi saya katakan ini adalah bagian dari sebuah fenomena yang menurut saya ada fobia terhadap Islam, Islamofobia gitu ya. Dan Islamofobia ini sangat berbahaya. Ya, ini sebuah penyakit juga. Meskipun yang bersangkutan sudah meminta maaf, sudah tabayun bahkan dengan Nah, ini saya ingin melihat dalam satu gambaran besarnya dulu. Nah, ini kasus ini kan salah satu kasus tadi, fenomena gunung es gitu ya. Ada sebetulnya komisaris independen sebuah perusahaan milik negara, PT Pelni. Pelni itu kan Pelayaran Nasional Indonesia ya. Harusnya ngurusin pelayaran. Kok ini malah pelayaran di internet, di media massa, di media sosial gitu. Sayang sekali sebuah BUMN dikenal menjadi sebuah objek dari pembicaraan bukan karena prestasinya, tapi karena ada komisaris independennya mengatakan hal-hal yang saya kira menimbulkan begitu banyak perdebatan di masyarakat yang tidak perlu sebetulnya. Dan justru sangat merugikan Pelni sendiri. Para pegawai Pelni, ya mungkin saya kira sebagian besar mayoritas beragama Islam, apalagi di bulan Ramadan, itu udah biasa. Tadi Pak Kiai mengatakan sudah bertahun-tahun mungkin sudah biasa di semua BUMN, ceramah-ceramah, kajian-kajian itu. Dan jangan-jangan nggak pernah ada keputusan direksi atau komisaris. Orang itu pengajian biasa kok, yang selama puluhan tahun mungkin sudah berjalan. Masa untuk mengundang seorang ulama, seorang atau beberapa orang para narasumber pengajian, kiai, ustadz gitu, harus sampai ke tingkat direksi. Ya, apakah ini sesuatu yang lazim? Ya, kecuali misalnya hal yang luar biasa. Orang itu misalnya terlibat dalam satu tindakan kriminalitas, mempunyai track record kriminalitas atau semacam itu. Tetapi kalau orang itu biasa-biasa saja, baik-baik saja, di mana-mana diterima, harusnya tidak perlu ada sampai direksi memberikan izin atau komisaris memberikan izin dan kemudian orang itu sampai dipindahkan dan dicap sebagai terlibat radikalisme. Menurut saya ini keterlaluan. Indonesia ini mayoritas beragama Islam gitu ya. Jadi hal-hal semacam ini menjadi sangat sensitif. Dan menurut saya seharusnya tidak boleh terjadi. Ini yang membuat demokrasi kita tuh merosot. Menurut Economist Intelligence Unit, ranking demokrasi kita nih dari tahun ke tahun merosot terus. Dari tahun 2019 itu ranking 85, tahun 2020 menjadi ranking 102. Negara yang selalu mengklaim negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, tapi rankingnya ranking 102. Ini memalukan menurut saya. Ini karena hal-hal seperti ini. Tapi yang bersangkutan juga menegaskan bahwa kita berada di garda terdepan untuk memerangi radikalisme. Itu karena kebodohannya. Menurut saya tidak memahami apa yang dia omongkan. Dan itu menurut saya berbahaya. Apalagi seorang pejabat publik. Pejabat publik yang dia dibebankan di situ mempunyai tupoksinya. Apa sih tugasnya komisaris independen? Nah, inilah juga salah satu kritik saya dari dulu. Seharusnya BUMN itu jangan merekrut buzzer. Rekrutlah orang-orang. Ibu Irma, kita ingin tanggapannya ini. Ya. BUMN jangan kalau merekrut Bu Irma kan buzzer. politisi. Rekrutlah orang-orang yang memang milik Jadi kompetensi. harus orang-orang yang ahli dan kompeten di bidangnya. Baik, Ibu Irma tanggapannya dulu sampai situ dulu. Jadi kalau tidak, maka BUMN itu pertama bisa jadi sapi perah. Lihat, BUMN kita belakangan ini selalu merugi. Harus disuntik oleh negara dengan permodalan negara. Baik, PMN. tanggapannya Ibu Irma. Silakan.
Baik, yang pertama saya ingin sampaikan kepada Fadli juga, ini bulan suci Ramadan, contoh beliau lah ya. Jangan suka menuduh-nuduh gitu ya, bahwa BUMN ini istilahnya mengambil komisaris dari buzzer-buzzer misalnya seperti itu. Itu menurut saya nggak boleh juga disebutkan sembarangan seperti itu. Karena BUMN mengajukan nama, mendapatkan nama-nama itu dari banyak tempat ya. Ada dari berbagai institusi gitu. Jadi nggak ada juga yang yang boleh menyebut bahwa saya sebut BUMN meng-hire gitu ya komisarisnya dari buzzer misalnya seperti itu. Menurut saya itu juga nggak bagus ya. Tidak bijak bicara seperti itu. Ini bulan Ramadan, nggak usah digoreng-goreng, nggak usah diputer-puter kemana-mana. Lebih bagus kita fokus ya, masalahnya apa, kemudian kita selesaikan bagaimana solusinya agar masalah ini nggak menjadi kegaduhan-kegaduhan baru lagi gitu. Bulan Ramadan ini perlu kesejukan hati loh, ya. Jadi jangan sampai ada politiking untuk urusan-urusan yang sensitif agama seperti ini. Ya, ini malah makin berbahaya loh, Fat. Jadi saya katakan harusnya BUMN itu memang merekrut orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya. Bidang pelayaran nasional Indonesia itu bukan sembarangan, ya kan? Nah, apakah yang bersangkutan itu mengurusi pelayaran nasional? Kok yang diurusin masalah pengajian? Ya, ini yang menurut saya misleading dan memberi message yang salah, apalagi di bulan Ramadan. Justru itu saya ingin mengingatkan, dan saya sebagai anggota DPR ya harus mengingatkan, jangan sampai seperti itu, karena dijamin hak warga negara, tiap-tiap penduduk ya dijamin haknya untuk menjalankan agama dan kepercayaannya, pasal 29. Kapasitasnya seperti itu menurut Bung Fadli ya. Maksud saya ya kalau biasa saja kan, selama ini apakah ada masalah dalam persoalan pengajian? Saya kira di Indonesia sejak era reformasi sampai sekarang tidak pernah ada masalah soal pengajian. Pengajian di mana-mana kok. Itu masyarakat memilih di kampung ini dia suka dengan kiai siapa, ulama siapa, biasa-biasa saja. Ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari kalangan Salafi, itu sah-sah saja. Itu hak dari masyarakat kita masing-masing untuk kecuali misalnya dia melanggar hukum. Melanggar misalnya melakukan penghinaan, melakukan berbagai tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan konstitusi kita dan sebagainya. Tetapi selama dalam koridor tidak ada masalah. Ya tadi kan sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Ketua MUI, sudah jelas loh ya pencerahan yang beliau sampaikan tadi bahwa siapapun Ustadz yang akan memberikan ceramah kepada masyarakat nggak ada masalah. Nggak ada masalah loh ya, jadi nggak perlu juga disampaikan justru bahwa, itu. jadi nah begini, ini kan saya paham, jadi saya paham logikanya sebentar, kenapa saya paham, kemudian harus dilarang? Karena tidak nggak ada ada izin yang direksi. melarang. Ini dia, ini satu. Jadi apa dong namanya? Dibatalkan. Ini menurut saya ini fitnah lagi nih. Enggak, kan dilarang Saya atau bilang dibatalkan? tadi kan sudah saya sampaikan di Ya. depan tadi bahwa akan ada perbaikan. Tidak ada ceramah dilarang di Pelni. Tidak Oke. ada penceramah dilarang di Pelni, tidak ada pengajian yang dilarang di Pelni. Tapi Dan yang beliau bersangkutan- sebagai ketua MIU juga sudah Yang bersangkutan mengatakan Nggak orang bisa, yang menjadi Fat. panitia, Jadi tunggu dulu, begini. Anda dengar dulu dong. Yang menjadi panitia itu terlibat radikalisme, makanya dipindahkan. Apa maksudnya? kalau soal itu kan soal internal Pelni, apa urusannya dengan Anda juga? Oh, saya kan pengawas. Enggak bisa. Itu Anda oversight, mengawas, tidak bisa. Anda silahkan mengawas. BUMN itu tapi milik ingat negara. ya, tapi ingat. BUMN itu Iya, milik tapi negara. BUMN juga punya Punya apa? code of conduct. Loh iya. BUMN juga makanya kita punya harus legalitas. kita cari tahu ada Terus apa. Anda siapa? Kemudian mengatur-ngatur BUMN juga nggak Saya bisa. anggota DPR, Anda bisa. boleh ngontrol, boleh. Iya. Tapi nggak boleh juga mengatakan bahwa BUMN meng-hire buzzer, itu nggak benar. Saya mengatakan jangan sampai BUMN itu meng-hire buzzer. Dan kalau yang Ya, kalau bersangkutan kalau punya nggak- kompetensi. Kalau tidak meng-hire nggak usah disebut. Ini bulan Ramadan, Fat. Loh, bukan. Dari Coba dulu deh, saya lebih selalu bagus mengatakan, sedikit lah. Narasi yang bukan. Anda sampaikan ke publik itu harusnya lebih bagus sedikit. Narasi saya adalah narasi mencari kebenaran. Lebih bijak Dan dalam bukan masalah urusan soal bijak, cari kebenaran dulu. Dalam Gitu. bulan Karena Ramadan ini saya kita kira Anda cinta, harus lebih bijak. Kita cinta kepada bangsa dan negara ini. Kita ingin BUMN kita kuat. BUMN itu adalah cermin dari pasal 33, ya. Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu maka Tunggu dulu. jangan rusak Karena BUMN itu- dengan tuduhan-tuduhan yang seperti Anda sampaikan tadi.
nggak benar itu. Ya justru saya ingin mengatakan kalau BUMN ini diisi orang-orang profesional, dia akan untung, Kalau itu bukan saya merugi. setuju. Kalau itu saya setuju. Dan karena dia untung Yang merugi, saya dia tidak akan setuju, menyumbang kepada rakyat Yang saya tidak melalui setuju APBN hanya dan sebagainya. tuduhan Anda bahwa BUMN meng-hire buzzer. Saya tidak setuju itu. Ya, Dan harus Anda saya cabut tuh kata-kata itu. Saya katakan jangan sampai ini ya, karena ini related. Jangan sampai meng-hire buzzer diisi oleh orang-orang yang profesional. Iya, gitu. jangan sampai meng-hire buzzer. Tapi tidak ada BUMN meng-hire buzzer. Kita fokus ke Ya, temanya itu Ibu dan Bapak. Saya kira itu pendapat orang sah-sah saja kok. Sah-sah saja orang berpendapat ada. Ya, itu terserah orang, ini negara demokrasi untuk mengatakan itu. Orang itu tidak tepat pada tempatnya, itu pada intinya gitu. Baik, saya ke Prof. Hamka. Prof. Hamka, Anda menyikapinya seperti apa? Karena kalau yang sekarang posisi komisaris independen tersebut sudah meminta maaf, sudah tabayun juga dengan MUI. Kalau memang dibiarkan ke depan, Anda melihat dampaknya bagaimana, Prof. Hamka? Sudah menyala, mic-nya bisa langsung digunakan, Prof. Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terus terang tidak mengerti persoalan Pelni ini dengan kasusnya Ustaz Kiai Nafis ini. Saya hanya memahami bahwa ini ada di sini ada dipakai istilah-istilah radikal, ada istilah sertifikasi, standarisasi. Saya setuju dengan Ibu Irma, tadi juga Pak Padli tadi, bahwa sebenarnya kata radikal itu memang arti awalnya itu positif. Seorang filosof itu dikatakan berpikir secara radikal, barulah menjadi filosof. Ya, dalam ulama fikih ada fuqaha yang memang sangat mendalam dalam suatu masalah disebut al-muta'ammikina fil fikhi atau fil qiyas. Nah ini, tapi entah dari mana dan kapan ini istilah radikal beralih kepada arti kedua yang kesannya negatif. Seolah-olah radikal itu jelek. Dan itulah yang dipakai sekarang. Baik oleh masyarakat maupun oleh pengambil kebijakan-kebijakan. Ya kita terimalah. Terpaksa kita terima karena itu sudah menjadi perkataan yang populer di masyarakat. Dan juga dipakai oleh... Nah bagi saya, ini tadi saya sangat salut kepada MUI karena memakai istilah standarisasi bukan istilah sertifikasi. Gagasan sertifikasi itu sudah digulirkan oleh Menteri Agama sejak Pak Lukman Hakim Saifuddin. Jadi sudah tak ada 3 Menteri Agama. Yang sebenarnya sertifikasi memang membingungkan. Karena seolah-olah akan menguji kedalaman ilmu seseorang. Padahal mereka kan sudah kiai, kedalaman ilmunya sudah teruji oleh masyarakat. Mereka ada yang doktor, ada yang profesor, ada yang MA, ada yang ya sarjana minus SAG. Dan itu sudah sertifikat dari negara, dari pemerintah. Jadi tidak bisa sertifikasi. Prof. Hamka, ini juga ada pertanyaan dari Suherjati Suherman. Agar tidak membuat kegaduhan, buat definisi tentang radikal itu seperti apa? Karena agar tidak secara sembarangan juga diterapkan pada kelompok yang tidak disukai. Ya jangan dulu. Sekarang arti kedua dari radikalis ini adalah bersifat negatif. Dan itu biasa digunakan untuk melihat seseorang, apakah dia mubalik, apa dia intelektual atau pakar, atau pengamat politik, yang tidak bisa membedakan antara kritik dan ujaran kebencian. Jadi kan ini beda tipis ini. Kadang-kadang gagasannya untuk kritik, tapi dibungkus dengan narasi kebencian. Saya beri contoh. Saya baru-baru ini terima ungguhan video tentang janji Jokowi pada tahun 2014. Kalau Jokowi menjadi presiden, tidak ada itu improbras, tidak ada itu improgram, semua ada sama kita. Lalu ditampilkan juga video dari salah satu stasiun TV yang mengatakan tidak lama lagi pemerintah siap mengimpor beras. Tidak lama lagi pemerintah siap mengimpor garam. Ini kebohongan. Pemerintah yang bohong, presiden bohong. Ini narasi ujaran kebencian.
semestinya narasi ini, video ini dibungkus dengan narasi dekritik. Caranya bagaimana? Caranya sampaikan kepada Presiden. Wahai Bapak Presiden, petani kita, baik petani garam, petani sawah harus diberdayakan agar janji Bapak waktu itu tidak dapat terlaksana dengan swasembada pangan, padi dan garam. Janji Bapak dapat terpenuhi sekarang. Itu kritik. Jadi yang paling penting adalah, kalau yang saya tangkap dari Prof. Hamka, yang penting adalah narasi atau materi dari penceramah tersebut, Prof. Hamka ya? Jangan dulu, narasinya kan tergantung materinya itu. Artinya materi sebagus apapun, kalau disampaikan dengan ujaran-ujaran yang mengarah kebencian, itulah yang dikatakan sekarang oleh pengambil kebijakan sebagai radikalis. Oke. Nah, kemudian juga ada... Prof. Hamka, kalau boleh saya interupsi sedikit ya. Itu saya kira pengambilan contoh misalnya soal impor tadi, menurut saya itu bukan ujaran kebencian, justru itu saya begini, kritik. Karena jangan begini, saya katakan ujaran kebencian karena dia melakukan bohong. Ya, ujaran bohongnya itu kebencian. Dalam demokrasi, kalau itu memang bohong kan sebuah kebohongan. Artinya diberi narasi yang kritik. Ini bukan. Masalahnya kalau mengatakan kita tidak akan impor, kemudian impor, itu bohong apa tidak? Itu kan bohong. Ya, tapi artinya itu adalah fakta. Nah, apakah kita harus selalu melakukan eufemisme? Jadi ini cara menyampaikannya saja. Nah, masalahnya orang kita beda-beda budaya. Ada orang Jawa, ada orang Makassar, orang Sumatera. Saya Makassar dikenal dengan bahasa kasar, tapi dengan kata bohong itu pun juga saya tidak terima. Iya, artinya kalau kita pakai debat demokrasi, bukan saya membandingkan dengan Amerika, Pak. Itu sangat biasa. Justru itu dibedah semua ucapan, tindakan, kebijakan. Jangan kita samakan demokrasi liberalis di Amerika dengan demokrasi musyawarah mufakat di Indonesia. Artinya boleh berbohong, tetapi narasinya harus sopan gitu. Ya, artinya kritik, boleh kan enggak apa-apa kan kritik Presiden. Kritik boleh asal ada data dan sumber. Iya, sekarang datanya jelas. Iya, datanya jelas, tapi data itu dinarasikan dengan kritik, bukan dinarasikan dengan kata bohong. Ketika mengucapkan itu, misalnya ada orang yang mengkritik itu tidak dengan kebencian, tapi ingin menggugat dan ingin mencegah, Saya gitu, mungkin sedikit menyampaikan ke Fadli. Saya ingin sampaikan sedikit ke Fadli bahwa kalau program tidak tercapai itu bukan berarti bohong. Itu cuma orang bodoh yang menganalogikan tidak tercapai, belum tercapai itu sebagai bohong. Itu ujaran kebencian pasti. Saya ingin mengingatkan lagi Fadli yang kedua. Saya mau kasih tahu, Anda harus tegaskan kepada Pak Prabowo yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu nggak pantas jadi presiden ketika Pilpres. Sekarang ikut ke Jokowi sebagai menteri dari Pak Jokowi. Bohong nggak sih? Bohong toh? Jadi kita, menurut saya, nggak usahlah bicara-bicara seperti itu lagi. Itu sudah kemarin, ya. Jangan lagi. Itu juga jangan lagi di framing. Apalagi dalam bulan puasa ini, saya ingatkan Fadli jangan memframing hal-hal seperti itu. Pak Hamka tadi sudah menyampaikan dengan sangat baik, ya Pak Hamka ya, sudah menyampaikan dengan sangat baik bahwa kalimat bohong itu menurut Pak Hamka itu tidak bijak untuk disampaikan. Walaupun dalam bentuk kritik, ada kalimat, ada narasi yang lebih baik supaya lagi. Orang jangan salah paham. Jadi Fadli ini jangan kebiasaan gitu ya. Orang Indonesia sekarang ini takut berbicara. Ada ketakutan. Itu survei-survei mengatakan di mana-mana. Itu Fadli. Itu Fadli yang menyampaikan. Itu Fadli yang mengatakan. Oh, Anda ini nggak baca koran atau nggak baca berita? Saya baca koran. Saya baca koran. Tapi itu nggak benar. Saya teruskan dulu ini. Saya mau beri contoh lagi satu. Misalnya ada di medsos kan pernah kita lihat. Ini presiden tolol. Ini Jokowi ini bodoh. Ini kan lahir dari jangan dulu saya teruskan. Sebaiknya kalimat itu kalau itu mau dijadikan kritik diubah narasinya. Bisa menjadi bahwa presiden supaya gagasan Bapak itu cemerlang ke depan, libatkanlah intelektual dari berbagai perguruan tinggi. Ya seolah-olah kan artinya mengkritik presiden, jangan kerja sendiri kan. Jangan berpikir sendiri. Jangan langsung kata bodoh. Jadi harusnya para penceramah juga diatur secara kosakata, diksi dalam menyampaikan kepada jamaahnya. Nah, begitu. Jadi ujaran ini ada misalnya ada seorang ustaz yang kemarin juga saya dikirimi itu ungguhannya
namanya Pak Hasim Yahya, Kiai Haji Hasim Yahya. Dia bilang dalam ceramahnya, Islam yang terbaik adalah Islam teroris. Padahal ini baru 1 hari kejadian teroris di Makassar kan. Bagaimanapun bagusnya arti teroris menurut dia, tapi makin masyarakat teroris itu sudah penjahat. Ya kan tidak boleh dinarasikan seperti itu. Jadi saya kira, jangan dulu. Betul, saya setuju. Ya. Kalau hal itu jelas itu, Ya. terang-terangan. Ya. Kalau Bapak mencontohkan ini saya setuju. Tapi Ya. kalau mencontohkan tadi soal impor saya nggak setuju. Kalau Bapak mencontohkan ini ya saya boleh lah, boleh. sepakat. Ya. Kita kan demokrasi, boleh setuju atau tidak kan. saya kira tidak ada masalah, silakan ya. Baik, Prof. Ya. Hamka, kita akan berikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya. Kami akan membuka Twitter kami, Catatan Demokrasi, bagi Anda yang ingin langsung bertanya kepada para narasumber kami sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.